kita kita lanjutin materinya. Hari ini adalah HTTP request ya. Jadi kan kalau minggu lalu kan kita udah belajar tentang Node.js ya. Node.js untuk bikin apa? Web service sederhana itu ya, berbasis REST ya. Nah, hari ini kita balik lagi ke Foo ya. Kita pakai apa? Foo ya sebagai kliennya itu. Cuman setelah saya pikir-pikir kayaknya web service-nya kita pakai yang udah ada aja ya. Nanti kalau karena waktu kita kan hanya 1 jam lebih dikit ya. Kalau harus bikin web service-nya juga kayaknya kelamaan. Jadi nanti kita pakai yang ini aja ya. Jadi yang di latihan mandiri itu kita pakai API punya Open Weather Map ini. Aduh. Nah, ini Open Weather Map ya. Gitu. Open Weather Map ini apa namanya? Sebuah website untuk nyari tahu ramalan cuaca ya, kondisi cuaca begitu. Ya, ada API-nya ya, dia kasih ada API-nya di sini, kita bisa akses. Gitu dan caranya juga cukup gampang, jadi kita coba pakai ini ya. Gitu. Namanya Open Weather ya. Nah, jadi kita hari ini itu akan bikin aplikasi sederhana untuk lihat ramalan cuaca ya, sesuai dengan apa namanya? Kota yang diinputkan ya. Kalau kita bikinnya di mobile itu kita bisa ambil langsung lokasi GPS-nya ya. Apa koordinat GPS-nya, latitude sama longitude-nya bisa kita ambil. Tapi karena kita basisnya itu web ya, kalau web itu kan ya bisa sih kita ngakses itu, tapi kan harus pakai permission dan lain sebagainya ya. Dan itu nggak semuanya bisa jalan ya. Jadi kita nanti yang kita masukin adalah nama kota aja. Jadi kita masukin nama kota, terus kita bisa lihat kondisi cuacanya sekarang kayak gimana. Gitu. Oke. Nah, untuk apa namanya? Untuk servernya nggak ada masalah ya kemarin ya kita bisa bikin pakai Node.js. Nah, untuk kliennya sendiri itu kita pakai ini namanya Axios ya. Ini library yang banyak dipakai ya untuk Foo ya supaya bisa mengirimkan HTTP request gitu. Sebenarnya di apa namanya JavaScript udah ada modulnya untuk HTTP request tapi makainya susah ya. Makainya susah dan apa ya? Ribet lah, prosedurnya panjang sekali gitu ya. Jadi kita pakai ini aja ya, Axios. Ya. Axios ini sebenarnya untuk JavaScript biasa juga ada ya, yang untuk khusus Vue juga ada gitu. Oke, jadi kita mungkin bikin dulu apa namanya project baru. Saya bikin di desktop namanya API apa ya, weather aja deh. Weather ya. Nah, kita pakai yang Vue 2 ya. Karena di modul basisnya semua masih Vue 2 gitu. Nah, saya tuh iseng-iseng cek ya library-library Vue yang lain itu ternyata memang masih kebanyakan masih belum support Vue 3 ya. Salah satunya adalah Vuetify ya. Vuetify ini library untuk UI-nya ya, antar mukanya gitu. Berbasis material design. Jadi kalau bikin layoutnya supaya gampang bisa pakai ini ya. Nah, cuman ya ini dia ternyata juga belum support Vue 3 ya. Jadi tapi suruh ya paling nggak lama bakal rilis tapi sekarang sih belum ya. Jadi kalau bikin project ya pilih yang Vue 2 gitu. Itu salah satunya pakai Vuetify. Jadi ya ini kayak semacam kayak Bootstrap gitu ya. Jadi kita bisa bikin layoutnya tuh gampang gitu. Tinggal panggil kayak kelas-kelasnya itu ya atau komponennya gitu terus sudah jadi langsung gitu. Ini salah satunya ya. Oke, ini sudah jadi ya. Di desktop harusnya sudah ada ini weather ini ya. Gitu terus ada di SRC ya ini ada 2 file yang akan kita pakai ya. Bentar. VS Code-nya saya belum buka. Oke. Nah, langkah pertama Axios-nya ini sebentar udah ada belum ya bawaannya?
Axios WWX nggak ada ya, belum ada modul Axiosnya. Ya sudah, kita install aja kalau gitu ya. Kita masuk ke dalam foldernya tadi, Weather, terus saya install Axios ya. Oke, nah ini sudah ada ya, Axiosnya sudah ketambah ya. Kalau yang di modul itu ada dua yang harus diinstal ya. Satunya namanya Full Axios, tapi sebenarnya ini nggak wajib sih. Ini kayak semacam kayak wrapper aja gitu. Jadi apa namanya, di untuk membungkus ini Axiosnya ke sini gitu. Karena kan nanti sebenarnya kita bisa pakai parameternya itu macam-macam ya untuk akses apa namanya HTTP request ya. Nah, supaya apa namanya ngaturnya secara global itu gampang ya. Jadi sebenarnya yang ini tuh hanya tambahan aja pelengkap. Yang wajib itu yang ini ya, yang Axios doang. Yang full Axios ini nggak usah juga nggak apa-apa sih. Gitu. Cuman buat memudahkan aja sebetulnya ya. Oke. Nah, kemudian tadi mana ya? Nah, kalau di apa namanya? Misalnya kalian pengen pakai Axios-nya secara global, itu kalian bisa impor di sini ya. Kalau yang di sini ini pakai secara global ya, pakai foo.use ini supaya Axios-nya tuh di semua apa namanya halaman foo itu dipakainya sama gitu ya. Bukan halaman tapi di semua komponen ya. Semua komponen foo itu pakai Axios yang sama gitu untuk HTTP request-nya. Jadi nanti kalau misalnya kita ngubah salah satu parameter, ya semuanya juga ikut berubah gitu loh. Supaya nyetingnya gampang ya, dan kita nggak usah setting satu persatu ya. Kita bisa deklarasikan ini itu di sini di main.js. Nah, tapi berhubung kita sekarang itu hanya pakai satu halaman doang ya, karena kita belum apa namanya pindah-pindah halaman ya. Nanti setelah kita belajar router baru kita bikin ada banyak halaman. Ya udah, kita sekarang import di sini juga nggak apa-apa ya. Importnya di sini. Gitu. Jadi yang main.js ini kita nggak usah otak-atik, nggak masalah ya. Kita biarin aja ya. Kita importnya di sini aja. Tuh, import Axios from Axios ya. Itu kita import di situ ya. Nah, karena kalau di sini kan kita langsung pakai ya. Axiosnya langsung kita pakai, jadi kita nggak usah pakai foo.use gitu ya. Ininya nggak usah diketikin, nggak apa-apa. Karena ini kan buat install plugin ya. Fungsinya untuk install plugin supaya plugin itu hanya diinstal satu kali gitu loh. Jadi meskipun kita pakai di banyak tempat, tapi pluginnya itu sebenarnya hanya satu ya, dipakai secara global. Oke, nah ini kan halaman defaultnya ya, halaman defaultnya dari apa? Ketika kita bikin project Foo ya, ini saya hapus aja ya. Terus Hello World-nya juga saya hapus, terus komponennya juga Hello World saya hapus ya. Ini biarin aja ya desainnya. Oke, seperti ini ya. Tampilannya kosongannya gitu. Nah, sekarang sebelum kita lanjut pakai Axios-nya, kita perlu pelajarin dulu ini apa namanya untuk open weather-nya ya. Di sini kan ada dokumentasinya ya. Yang ini untuk apa namanya ngambil apa kondisi cuaca sekarang ya. Ini bisa dibikin dipilih API doc-nya. Nah, terus di sini ada caranya ya. Nah, ini yang default-nya, ini alamatnya. Terus ini kalau mau pakai lokasi, ini latitude, ini longitude, terus ini API key-nya ya. Nah, yang penting itu API key-nya. Jadi kalau kalian mau dapetin API key-nya, kalian harus daftar dulu ya. Jadi di sini kalian bisa daftar ya. Saya sudah ada akunnya sih, jadi saya tinggal login aja ini ya. Saya remember, saya submit. Nah, ini. Nah, nanti kalau sudah daftar, kalian bisa pakai ini. Di profil itu ada ini ya, API key ya. Defaultnya masih kosong ya. Nah, nanti kalau masih apa namanya? Masih kosong, kalian bisa generate aja di sini ya. Generate namanya apa, MyKey atau apa, terserah ya. Ini namanya sih nggak terlalu penting. Nanti setelah di generate kalian akan dapat ini ya, kode hash ini ya. Nah, ini API key-nya tuh yang ini. Gitu. Jadi misalnya kalau saya mau apa namanya akses mana tadi API ini ya, API-nya kan ini. Saya mau ngakses
Yang ini nih. Ini kan yang pakai latitude sama longitude ya. Saya mau akses yang berdasarkan nama kota. Hmm, ini contoh outputnya kayak gini ya. Nama kota mana ya? Oh ini nih, city name. Nah yang ini, API kalau yang ini. Ini bisa kalian copy ya. Terus kemudian saya taruh di sini dulu ya untuk bikin URL-nya biar apa namanya gampang ya. Ini nama kotanya misalnya saya kasih Yogyakarta ya, Yogyakarta. Nah terus API key-nya ini saya kasih yang ini tadi ya. Nah yang ini saya ganti ke sini. Nah jadi URL-nya tuh pakai ini ya. Ini kalau saya buka di browser ini harusnya keluar. Nah ini hasilnya ya untuk Yogyakarta kondisinya sekarang ini ya yang main ini ya berawan ya cloud gitu. Terus ada temperaturnya. Temperaturnya itu ini 302, apa namanya 94 ya ini satuannya apa ya? Kelvin kayaknya ya kalau angkanya gede-gede ya. Celsius, Fahrenheit eh, kayaknya Kelvin bukan ya? Saya udah lupa ya pelajaran SD ya. Kayaknya sih Kelvin ya. Oke. Ya itu. Ini yang cuacanya yang ini ya, berawan ya. Terus ini kelembapan ya dan seterusnya. Ini yang bisa kita dapetin ya dari Yogyakarta. Kalau kita ganti misalnya ini eh, mana nih? Jakarta gitu ya. Oh, Jakarta hujan. Nih ganti kan mainnya berubah ya, rain ya, hujan gitu. Nah, ini jadi ini URL-nya yang kita pakai ini ya. Gitu, itu kita taruh buat nge-request nanti ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke sini ya. Nah, berarti yang pertama-tama yang harus kita siapin adalah semacam ini ya, untuk inputan ya. Jadi kita pertama harus siapin dulu untuk inputannya, siapin datanya dulu aja ya. Jadi datanya harus kita siapin, berarti ada kota ya, ada kotanya itu defaultnya, misalnya saya set Yogyakarta ya defaultnya gitu, atau kosong aja deh kan nanti inputin ya, kosongin aja ya. Terus ini sama hasilnya ya. Kota sama hasil ya gitu terus di sini ada inputan ya nama kota ya terus ini saya taruh di sini untuk apa variabel kotanya tadi sama satu tombol ya buat cek gitu ya button ini saya buat prep dulu lalu di sini ada hasilnya ya outputnya di sini eh, hasil ya. Jadi nanti cuaca apa suhu berapa misalnya gitu. Sebentar saya cek dulu ya suhu suhu satuan ya. Itu apa sih? Ini balik lagi ke pelajaran SD ya. Ya, yang gede ini kan Kelvin ya. Kelvin itu Celsius plus 273 ya rumusnya ya. Berarti nanti dari kalau mau cari Celsiusnya berarti nilainya itu dikurangi 273 gitu aja ya. Oke. Ya, sudah lupa saya pelajaran SD ya. Oke, mana tadi? Nah ini ya. Jadi ini inputannya simple aja ya. Ada inputan buat masukin nama kota sama tombol buat cek ya. Nanti ketika dipencet cek, dia akan ngirim request ke server, dapat hasilnya lalu ditampilin ya di sini. Gitu. Jadi kayaknya ini cukup ya. Oh sama ini paling saya tambahin metodenya ya. Pakai on click aja ya. Namanya misalnya cek ya fungsi ya fungsinya cek gitu. Oke, nah kalau sudah di sini berarti saya tambahin ya untuk metodenya
ya. Namanya method check tadi, ya. Nah, Axios-nya kita pakai di sini, ya. Jadi ketika kita ngecek, ya, kita kirim request, itu kita pakai Axios di sini, ya. Nah, karena kita Axios-nya itu import di sini, kita bisa langsung pakai di sini, ya. Tapi kalau kita importnya secara global, ya kita bisa bikin kayak gini ya, disk.axios, atau bisa juga kita setting langsung disk ke HTTP gini juga bisa, ya. Itu kalau mau global. Nah, mungkin besok waktu udah kita bikin ada banyak komponen, saya ajarin untuk yang globalnya ya. Nah, sekarang kita pakai lokal dulu aja gini, ya. Axios-nya bisa langsung kita pakai. Nah, di Axios itu ada beberapa metode, ya. Metodenya sebenarnya menyesuaikan metode HTTP-nya, ya. Entah kalau mau get, mau post, mau put, mau apapun, itu semua ada, ya. Untuk lengkapnya kalian bisa cek di dokumentasinya Axios, ya. Di sini, ya, ini harusnya ada lengkap ya. Nah, ini ada get, terus ada post, ya. Itu ada macam-macam, ya. Dan bisa di apa namanya? Di setup juga ke macam-macam, tapi saya nggak pernah ekspor sampai sejauh ini, ya. Biasanya saya cuma pakai ya cuma get sama post aja, gitu, ya. Oke, nah karena tadi API-nya ini itu metodenya itu kan get ya ini ya, karena kan datanya kan langsung ditempel di URL, ya. Berarti kita pakainya get aja. Nah, berarti di sini kita langsung panggil get gini, ya. Nah, terus di sini kita langsung masukin URL-nya, ya. Gitu. URL-nya ini kita taruh sini, ya. Tadi URL-nya tadi ini ya. Ini saya copy, ya. Saya taruh sini. Nah, cuman untuk yang kotanya ini kan harus di replace pakai yang inputannya kan. Nah, ini saya ganti berarti list.kota gitu ya. Nah, kalau untuk FID-nya ini permanen ya, karena kan API key-nya ini kan sebenarnya nggak boleh ada yang tahu ya API key-nya ini pakainya apa gitu ya. Jadi ini kan private soalnya. Ya, jadi ya nggak usah digonta-ganti ya, disimpan permanen gini aja. Gitu. Oke, nah ini kalau sudah, ini kan dia akan ngirim request. Nah, terus cara ngambil request-nya gimana? Nah, itu ini setelah get itu kita bisa tambahin then ya. Dan ini akan dieksekusi ketika get-nya ini selesai. Ya, jadi get-nya ini sudah selesai request, maka dia akan pindah ke bagian then. Ya. Nah, di bagian then ini kita bisa taruh respon. Ya, pakai satu variabel, terserah namanya apa. Ya, intinya ini data yang dikembalikan. Ya, gitu. Nah, jadi hasilnya begini. Ya, jadi kalau kita print, ya R ini akan keluar outputnya tuh kayak gini. Ya, isinya R tuh ini nanti. Ya, sesuai dengan hasil yang kalau kita ngakses ini ya hasilnya ya ini gitu. Nah, untuk nyoba sebelum nyoba lebih jauh kita langsung masukin aja hasilnya pakai R itu ya. Nah, kayak gini ya, hasil ini kita set pakai R ya, langsung R-nya kita tempel ke sini ya, jadi nanti outputnya tuh langsung utuh seperti ini ya, gitu. Oke, nah mungkin bisa kita coba ya, cdsrc. Oke, tidak error ya. Semoga jalan. Nah, ini ada nama kota. Terus kalau kita pencet cek, misalnya Yogyakarta, ya. Nah, keluar ya. Nah, ini outputnya. Sudah dapat ya. Hasilnya sama persis dengan yang ini. Kecuali di sini ada data ya. Yang paling luar ini data. Ya, kalau ini kan langsung koordinat. Ya. Nah, sebetulnya data ini adalah tambahan ya. Kalau kita pakai Axios itu eh, dia akan naruh kembalinya itu di dalam atribut data ya. Jadi nilainya itu sebenarnya yang ini ya. Dari sini sampai bentar mana ya? Ini tadi batasnya mana sih? COD 200 ya.
Yogyakarta. Nah, sampai sini doang ya. Datanya tuh sebenarnya yang ini ya. Kalau yang kayak status 200 ini kan sebenarnya dari Axios-nya ya, bukan dari API-nya. API-nya hanya balikin ini. Ya, jadi ini tambahan dari apa? Axios-nya barangkali kalau diperlukan ya, gitu. Nah, dan canggihnya Axios itu dia bisa langsung ini ya, convert hasilnya data ini ke dalam objek ya. Gitu. Jadi kita nggak usah pakai json.parse ya. Kita langsung aja pakai dia sebagai objek itu bisa ya. Seperti itu. Jadi kita bisa apa namanya eh, di sini ya. Kita bisa langsung misalnya R itu kan semuanya ini ya. Responnya variabel R ini kan utuh ini ya. Kalau kita mau ngambil kontennya doang ya, segini itu berarti kita harus akses yang namanya data ya. Jadi misalnya ini saya tambahin r.data gitu. Terus saya cek lagi. Nah, itu kita akan dapat kontennya aja ya. Kayak gitu. Nah, terus kalau kita mau ngakses ini, cuacanya gimana? Nah, kita telusurin aja. Nah, ini kan ada atribut koord ya. Ini koordinator ya, lokasi dari Yogyakarta gitu ya. Kalau nggak percaya di copy aja taruh di Google Maps. Nah, nanti pasti ngajunya ke Jogja ya. Sebenarnya kalau pakai Android lagi ya mobile ya itu bisa lebih akurat karena kita bisa kirim request by ini, by koordinat. Jadi benar-benar lokasi di tempat kita berada. Ya, karena kan sebenarnya kalau misalnya di satu kota aja ya di Jogja gitu kan, di daerah barat sama timur aja mungkin bisa beda kan, di barat hujan tapi di timur panas kan juga bisa ya. Jadi sebenarnya akan lebih akurat kalau kita ngirimnya tuh pakai ini ya, pakai koordinat ya, bukan pakai nama kotanya ini, tapi pakai koordinat gitu. Nah, cuman kan kalau web ya susah ya buat ngirim koordinat karena nggak semua itu dikasih akses ya. Apalagi kalau aksesnya lewat komputer kan nggak mungkin bisa dapat ya. Dapatnya nanti diceknya pakai IP, padahal IP-nya nanti ada apa namanya? Kadang-kadang misalnya saya ngakses apa komputer saya ya IP-nya tuh bisa kebaca di Surabaya gitu ya, di Jakarta gitu kan, kayak gitu. Jadi kalau pakai IP itu tambah nggak akurat ya, gitu. Ya, jadi kalau di web sih memang susah ya kalau untuk ini ya koordinat ya, karena web itu bisa diakses oleh semua platform dan nggak semua platform punya komponen GPS ya, gitu. Oke, lanjut ke sini. Tadi kita mau ngakses ini ya. Untuk cuacanya kan yang di bagian cloud ini, berarti kan ini kan yang core ya. Ini yang elemen pertama isinya kan ini. Nah, ini kita nggak pakai. Nah, kita pakainya ke yang ini, weather ya. Berarti habis data itu kita akses weather ya. Nah, di weather ini aduh kok hilang. Ya. Nah, di weather ini kan dia tuh tipenya array ya. Ini ada kurung sikunya ya. Berarti kalau dia tipenya array, kita ngaksesnya harus pakai indeks ya. Nah, ambil aja indeks yang ke 0. Karena barangkali memang bisa jadi hasilnya tuh lebih dari satu gitu loh. Ya, lebih dari satu data gitu ya. Saya kurang tahu kondisinya lebih dari satu data tuh kalau kayak gimana gitu ya. Di sini apa? Di sininya ya. Mana tadi? Ya di sini. Ini juga contohnya cuma satu sih. Kembaliannya cuma ini doang ya. Itu. Oke, di sini ada dua nih main sama description nih. Description ini kayaknya yang lebih ini ya, lebih detailnya ya. Kita pakai yang ini aja deh, description ya. Berarti dot description. Nah ini hasilnya seperti ini ya. Gitu. Nah terus kalau mau nambahin suhu, kita coba cek lagi suhu itu. Tadi kan ini core weather ya, weather cuma sampai sini. Terus ada ini ya main ya, main terus temperatur ya. Berarti ini saya pindahin dulu ke variabel biasa deh. Misalnya cuaca ya, cuacanya ini. Terus kalau suhunya itu tempatnya berarti bukan di weather ya, tadi di mana? Di main, terus ada temperatur ya. Di main terus temperatur gitu. Nah, tadi kan ini satuannya itu
Kelvin ya kalau nggak salah ya. Coba di sini ada keterangannya enggak sih? Temperatur. Unit default Kelvin. Oh iya, unit defaultnya Kelvin. Tapi harusnya bisa diganti ya ini ya. Berarti harus nambahin parameter tapi repot lah. Mending kita kurangin aja di sini ya. Tadi dikurangin 273 kalau nggak salah ya. Jadi ini cuaca, ini suhu. Nah, berarti di sini untuk outputnya kita bisa langsung tulis ya cuaca, eh, cuaca kayak gini ya. Terus ditambah dengan suhu plus suhu derajat. Nah, kayak gini. Harusnya gini aja sih cukup ya. Kita coba lagi. Tuh, apa ini? Error. Invalid lah set in assignment operation. Nah, this dot hasil. Oh, ini kok sama dengan ini plus ya. Oke, typo ya. Oke, ini sudah. Nah, ini kita coba lagi. Terus kita pencet cek. Wah, ini udah keluar ya outputnya ya. Awan mendung ya, overcast cloud ya. Jadi awan mendung pekat gitu ya. Suhunya angkanya kok jelek banget ya. Ya ini karena ini koma harusnya di apa namanya? Dibuletin aja ya, pembulatan ke atas atau ke bawah ya. Ini mau close. Ya, kita saya tutup dulu aja ya. Terus kita langsung masuk lagi ya. Kalau gitu. Mumpung ini cuma tinggal ngetes aja ya. Oke, ya jangan lupa masuk lagi ya. Ini saya tutup sekarang.